kesadaran kita akan eksistensi alam semesta itu bisa mengurangi sikap-sikap eksploitatif kita. Kita bisa bayangkan misalnya pohon itu tidak eksis lagi, di mana kita akan mengambil oksigen. Berbicara soal pecinta alam, banyak kemudian orang yang berpandangan negatif tentang itu. Ya, ada yang kemudian beranggapan bahwa kegiatan-kegiatan pecinta alam itu hanya gagah-gagahan saja, melakukan kegiatan-kegiatan di luar sana yang tidak bermanfaat. Tapi sebenarnya inilah yang mau diperlihatkan oleh Matipa Toraya, yang di dalamnya semua mahasiswa teologi, bahwa sebenarnya menjadi pecinta alam itu adalah tugas utama dari sebuah manusia. Memelihara dan melindungi semua ciptaan-ciptaan Tuhan yang lain, alam yang ada di sekitar kita. Pecinta alam itu bukan hanya orang-orang atau kumpulan-kumpulan orang yang pergi mendaki gunung, lintas alam, atau apapun kegiatan-kegiatan hanya untuk kegiatan seremoni-seremoni atau gagah-gagahan saja. Ya, menurut saya cinta alam adalah orang-orang yang mencintai alam, bukan sekedar mencintai, tapi bagaimana mereka mendalami alam itu. Bagaimana mengekspresikan diri ketika di alam bebas. Jadi bukan hanya sekedar jalan. Kebanyakan orang dikatakan sebagai pecinta alam, masuk organisasi-organisasi pecinta alam hanya sekedar piknik saja. Tapi kalau menurut saya, orang yang mencintai alam adalah bagaimana mereka menyatu dengan alam. Halo guys, salam dari teman-teman Matipa. Sekarang ada Diksar yang ke-3. Tunggu dulu, apa lah bukan? Lapangan kita lupa bawa kuali, batu pegerok, kayu pun bisa tanamkan itu baik-baik. Ini pun terus batu itu kan menjadi guys, manyus, masukkan bawangnya. Ini apa ini dimasak? Terus jangan lupa satu, ada susu. Bisa aman. Instagram. Selamat pagi, ini adalah bivak dari teman-teman peserta Diksar yang ke-3. Gunanya bivak ini adalah untuk tempat tidur, untuk berlindung dalam kegiatan yang dilakukan oleh Diksar. Oke. Jadi survive di tengah hutan ya seperti ini. Ya, sekarang menunjukkan pukul kira-kira jam 6 pagi. Kita akan melakukan kegiatan Diksar. Untuk fungsinya kegiatan ini adalah untuk pembentukan karakter, melatih fisik dan juga mental. Dan kami ini sudah siap menuju ke
pos dan masih gelap. Jadi tetap semangat. Jadi ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam Diksar, sebenarnya ada banyak, tapi kami memilih untuk melakukan beberapa hal yang penting saja. Misalnya survival. Survival itu bagaimana bertahan di tengah alam, termasuk bagaimana mengetahui jenis-jenis tumbuhan yang bisa dimakan, juga perendaman, susur sungai, dan beberapa kegiatan yang lain. Tujuan yang lain juga bagi seorang pecinta alam adalah melatih teamwork atau kerjasama, karena ketika menjadi seorang pecinta alam maka kerjasama dalam melakukan segala sesuatu itu sangat penting. Melatih kerjasama di dalam tim. Kita bisa membayangkan kalau melakukan pendakian-pendakian yang ekstrim atau perjalanan-perjalanan yang ekstrim di cuaca dan di daerah medan yang ekstrim, lalu tidak ada kerjasama yang baik, maka biasanya perjalanan akan menjadi beresiko. Kami memakai metode meditasi dasar dipadukan dengan kegiatan pencinta alam ini. Dengan meditasi seperti ini, meditasi dasar, kita menyadari eksistensi alam itu, dan eksistensi alam itu membuat manusia juga bisa eksis. Nafas hidup itu kan, nafas yang kita pakai hidup itu kan berasal dari pohon-pohonan. Kami mengajak teman-teman untuk merenungkan bagaimana seandainya air berhenti mengalir, tentu kehidupan kehidupan manusia tidak akan ada, karena tidak ada lagi air yang diminum, sehingga manusia ditempatkan berada dalam sebagai salah satu eksistensi di tengah eksistensi yang lain, dan eksistensi itu saling bergantung satu dengan yang lain. Jadi itu tujuan dari itu tujuan dari meditasi yang dilakukan. Dan meditasi yang sesungguhnya adalah seluruh kehidupan. Ini hanya latihan, di mana meditasi yang sesungguhnya ketika kita kembali ke dalam kehidupan, dan kita harus selalu menyadari eksistensi alam itu, dan eksistensi itulah yang membuat kita eksis. Saya melihat bahwa ada hal-hal yang perlu dibenahi dalam pemeliharaan alam ini. Nah, sehingga saya selaku salah satu anggota dari Mati Patoraya, mahasiswa teologi pencinta alam, memiliki kerinduan itu. Karena apa? Karena memang saat ini kita perlu jeli untuk melihat keadaan alam kita, terkhusus Indonesia. Tanah air, tanah sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku. Nah, sehingga dari situ saya memiliki kerinduan untuk memelihara alam, karena sebagai pencinta alam, hal yang memang patut untuk ditegakkan yaitu kode etik pencinta alam. Dan kemudian bagi saya pencinta alam itu memang memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memelihara alam. Banyak orang yang suka pergi berpetualang, banyak orang yang senang menikmati alam, tetapi mereka hanya menikmati tanpa mencintai alam itu. Salam lestari, tetap lestari.
Bye.